Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengoperasikan inverter Sihlin ya. Inverter ini fungsinya untuk mengatur kecepatan motor 3 pas ya. Kalau kita lewat magnetic kontaktor kan hanya on dan off, tidak bisa kita mengatur kecepatannya ya. Kalau biasanya ya, dan ini dengan inverter ini kita bisa mengatur bahkan sampai 0, frekuensinya 0 Hz ya, sampai maksimumnya itu 120 Hz. Nah, untuk mengoperasikan inverter maka kita perlu membaca datasheetnya ya. Ya, tentunya kalau mereknya Sihlin ya kita cari manual book Sihlin dengan tipe SC3 series. Nah, di belakangnya ini ada modelnya ya. Saya jelaskan modelnya itu. Model itu tertulis SC3021075K. Jadi maksimal inverter ini adalah 750 watt motornya ya. Untuk tegangannya 02 itu artinya 220 dan satunya itu adalah tegangan 1 pas. Ya. Jadi inverter ini itu menggunakan inputan tegangan 1 pas ya, L1 dan L2 itu, kemudian outputnya adalah 3 pas, T1, T2 dan T3. Nah, untuk pertama kali maka yang terpenting itu adalah kita mengatur parameter dari motor yang akan kita gunakan. Nah, parameter yang digunakan motor ini kita tahu 90 watt, 220, 50 Hz, 0,7 ampere dan 1400 rpm. Kita buat menjadi 1500 ya. Itu artinya 4 pul. Pul itu artinya kutub motornya ya. Kita buat 4 kutub saja dengan frekuensi 50, tegangan 220 ya. Nah, untuk masuk ke parameternya maka kita harus masuk ke mode dulu. Nah, karena kita yang akan kita coba adalah mode jogging ya. Mode jogging, kita masuk dulu mode jogging ya. Nah, ini sudah masuk mode jog ya, karena ada 3 mode di sini, ada mode jog, OBND dan PU. Kita masuk mode jog ya. Kemudian kita masuk ke alamat. Untuk mengatur red powernya adalah kita menuju alamat 05 ya. Nah, ini kita bisa lihat di datasheetnya 051. Nah, kemudian kita bisa tekan set, tahan lama ya. Nah, ini kan 0,00 ya. Karena tadi adalah 0,75 ya. Daya daya maksimum ya 0,75 ya, sedangkan ini motornya adalah 90 watt. Jadi kecil sekali ya. Kita kasih di sini 10 watt saja ya. Nah, ini kan berarti kan kalau 0,9 kan berarti ini kan 90 ya. Kita buat saja jadi untuk lebih besar sedikit ya, kita buat saja 15 ya. Berarti 150 watt ya motornya ini ya. Karena di situ wattnya 90. Saya kasih power yang agak sedikit besar ya, 150 watt. Oke, 0,15. Kemudian ini kilo ya, bacanya kilo ya. Jadi kalau ini kan berarti 150 ya. Kemudian kita tekan set ya, tahan lama. Nah, berarti itu alamat 0,501 itu adalah red powernya, alamat untuk mengisi red powernya. Kita set 0,15, kemudian tekan set lagi. Sudah. Nah, kemudian untuk alamat pulnya, pul itu jumlah kutub motornya ya. Kita set nih, tahan. Nah, pulnya itu 4. Pulnya itu adalah jumlah magnetnya ya, jumlah kutub magnetnya yang ada di motor.
kalian bisa nyari itu dengan RPM-nya ya. Kalau RPM 1500 itu biasanya motornya itu adalah 4 pole ya. Sini kan 1400, berarti kan selisih sedikit itu saya anggap jadi 4 pole ya, itu RPM-nya 1400. Kemudian kalau 2 pole itu biasanya 3000 RPM ya. Oke, bisa kita set karena sudah 4 pole. Nah, halaman 02 adalah menyatakan berapa pole yang ada di motor. Sudah kita set 4 pole, kemudian saya lepaskan. Setelah itu kita masuk ke alamat 0503, itu artinya dia tegangan operasi kerjanya dari motor. Kita tekan sampai ke angka 3, kemudian kita tahan. Nah, ini sudah tertera 220, apakah sesuai? Nah, ternyata juga sudah sesuai ya, 220. Oke, kita lewati saja. Kemudian untuk frekuensinya itu di alamat 0504 kita, nah setelah 4 kita tahan, frekuensinya juga sudah 50 Hz. Sudah sesuai ya, sudah sesuai 50 Hz. Kemudian itu saja yang krusial untuk setting motornya. Setelah itu kita keluar saja. Nah, itu keluar ke mode jog. Nah, di mode jog ini apabila kita tekan, nah kita lihat dulu. Nah, frekuensi awalnya adalah 5 Hz ini ya. Kita coba tekan reverse. Nah, kemudian forward. Pelan ya. Nah, kemudian coba kita merubah frekuensi joggingnya dulu ya. Karena tadi bawaannya adalah 5 Hz, kita masuk ke alamatnya dulu. Untuk merubahnya kita menuju alamat 01. Nah, 01 kemudian 13. Nah, kita kemudian tekan set, tahan. Nah, ini kan frekuensinya adalah 5 Hz, kita jadikan dia frekuensi 50 ya, atau berapa terserah, monggo. Ini kita hanya mencoba saja karena tidak dipraktekkan untuk aplikasi tertentu. Kita hanya coba mengatur kecepatannya tanpa beban. Kita buat frekuensinya 50 Hz. Nah, segini ya. Kemudian setelah itu kita tekan set, tahan. Nah, 0113 itu dimuati dengan frekuensi 50. Nanti kita tekan sekali lagi. Sudah. Nah, kita bisa melihat nanti ya. Kita tekan reverse. Nah, gerakannya sudah cepat ya. Kita lihat perubahannya, frekuensinya. Nah, kemudian reverse-nya. Nah, bisa ya. Kemudian apabila kita ingin memperlambat atau mempercepat dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi frekuensinya, kita juga bisa. Ini kan nah cepat ya, dari 0 ke 50-nya. Kalau kita ingin memperlambat juga bisa ya. Jadi kita larinya ke mode juga, itu namanya akselerasi dan deakselerasi. Itu ke alamat 014 ya. Ya, ini kita tekan set saja. Kita arahkan ke 4-nya, baru kita tahan. Nah, ini akselerasinya adalah 0,5. 0,5 itu adalah dalam second ya, dalam detik ya. Berarti 0,5 detik dia dari 0 ke 50 Hz. Kemudian kita bisa naikkan frekuensinya, kita perlambat ya. Kalau semakin tinggi itu akselerasinya semakin lambat. Ya, ini perlambatan ya. Kita buat coba 2 detik ya. 2 detik dia dari 0 ke 50 ya. Dan kita set, tahan, kita lepas. Kemudian kita bisa lihat, kita tekan reverse. Nah, lama ya, agak lama ya. Nah,
Sebaliknya kita tekan forward. Nah, kalau kita ingin memperlambat ya kita ubah lagi, kita mempercepat ya. Kita lari lagi ke mode. Nah ini dah ke alamat 114, kita turunkan, kita set. Nah ini 2 kita jadikan, kita lebih percepat akselerasinya. Kita turunkan lagi aja. Nah kita buat misalkan 0,3 detik ya, kita set, tahan, kita lepas dan kita jalankan cepet ya. Nah itu apa namanya, pengaturan kecepatan motor, baik percepatan atau perlambatannya dengan mode jogging. Nanti ada lagi mode OPND dan mode PU. Apa itu? Kita simak pada video berikutnya. Nah ini kalau untuk V itu ya kita bisa lihat tegangannya. Tegangannya adalah 208. Kemudian kita set untuk melihat ampernya 0,5 ampere ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.